Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasukul khairu illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Alhamdulillah syukur bil lisan, walhamdulillah asyukru bil janan, walhamdulillah asyukru bil arkan. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, inna asdaqal hadisi fi kitabillah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang saya muliakan, yang saya hormati para ulama, para kiai, para habaib, para generasi muda NU Nahdlatul Ulama, kedua orang tua, saudara-saudara muslimin, muslimat seakidah. Alhamdulillah, puji syukur kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ke-NU-an, keaswajaan gitu. Kemarin masih dalam masa politik di masa sahabat gitu. Sebelum lanjut, ada yang bertanya, buat apa kita capek-capek sholat 5 waktu seperti itu. Menyambung kemarin, menyambung yang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ialah orang yang pertama membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjalan, yang dijalankan maksudnya oleh Allah di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, terus membawa perintah sholat. Nah, perintah sholat di sini, kenapa kita wajib sholat seperti itu? Kenapa kita kok capek-capek sholat 5 waktu? Kenapa tidak 1 waktu saja? Kenapa tidak 2 waktu saja? Kenapa tidak 3? Kenapa enggak 4 saja? Kenapa sholat kita 1 minggu sekali saja? Seperti mohon maaf, non muslim. Kenapa sholat kita 1 bulan sekali aja? Seperti itu. Kenapa sholat kita 1 tahun sekali aja atau 2 tahun? Sholat Idul Fitri atau Idul Adha seperti itu. Perlu dipertegas dan dipertegas bahwa perintah sholat itu wajib hukumnya. Di mana di Al-Quran dituliskan iqamus sholah, ya. Dirikanlah sholat seperti itu. Jadi sholat itu wajib hukumnya, bukan sunnah seperti itu. Ya kalau wajib pengertiannya yang biasa-biasa saja, yaitu apabila dikerjakan mendapat ganjaran atau pahala. Sedangkan kalau ditinggalkan sengaja diingkari, itu akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan sesuatu siksa, seperti itu. Nah, umat Islam di Indonesia atau di seluruh dunia pada umumnya itu mempunyai sholat yang 5 waktu, mengerjakan sholat yang 5 waktu. Yang pertama adalah sholat Isya, kemudian subuh, duhur, asar, dan juga maghrib seperti itu.
Kemudian ada sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, ini wajib kita kerjakan tanpa harus menawar-nawar seperti itu. Tanpa harus menawar-nawar minta sholatnya dikurangi. Wah, ada yang bilang seperti ini. Saya sholatnya 3 waktu aja deh, saya 4 waktu aja deh. Wong Allah ngerti kok saya capek katanya. Wong Allah ngerti saya itu kerja. Wong Allah ngerti saya itu sibuk untuk mencari uang. Wong Allah itu ngerti ya. Jadi Allah disuruh ngerti sama dia. Oh, itu tidak bisa seperti itu. Jadi kalau katanya Allah iqamus sholat ya 5, mengerjakan 5 ya tetap 5, jangan ditawar-tawar lagi seperti itu. Mau apa enggak sholat kita itu 50 waktu, nah, seperti yang dulu. Itu pun yang 5 waktu itu sudah didispensasi sama Allah. Pertama, turunnya perintah sholat kepada Nabi Muhammad, turunnya perintah sholat itu 50. Kemudian turun. Oleh karena Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, menjadi 5 waktu. Kalau Allah tidak beri dispensasi, kalau Allah tidak beri keringanan, maka kita akan sholat 50 waktu. Mungkin setiap berapa? Setengah jam sekali kita melaksanakan sholat seperti itu. Maka bersyukurlah cuma 5 waktu. Sholat itu tidak kok. Tidak berat, hanya 5 menit sampai 10 menit seperti itu sama wiridnya. Kalau ada yang super cepat kilat, biasanya 3 menit sampai 6 menit seperti itu. Jadi laksanakanlah sholat seperti itu. Jangan tawar-menawar. Dan ibadah sholat ini merupakan tiang agama yang paling pokok. Kalau sholatnya baik, maka nanti semua amalnya akan ikut seperti itu. Sebaliknya, kalau sholatnya jelek seperti itu, maka semua amalnya pasti jelek. Semua itu tergantung dari sholatnya seperti itu. Makanya sholat ini wajib hukumnya. Tidak ada tawar menawar di sana, kecuali perempuan ya. Perempuan itu ada namanya rusuh keinginan, karena mereka bukan seperti laki-laki, kaum wanita seperti itu. Maka saya pertegas lagi, sholat itu wajib hukumnya, tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun seperti itu. Kalau tidak mampu dengan berdiri ya duduk, kalau tidak mampu yang duduk ya dengan berbaring, kalau tidak mampu berbaring maka dengan isyarat seperti itu. Dimana kalau dalam perjalanan itu ya, dalam perjalanan kita ada namanya jamak qashar, ada jamak ada qashar, seperti itu. Kita bisa meringkas sholat kita, meringkas sholat dengan meringkas sholat dengan waktu yang berhubungan seperti duhur dan asar, kemudian maghrib dan isya, seperti itu. Waktunya itu sama-sama siang misalnya, seperti itu ya. Misalnya contohnya asar dan duhur dan asar, kita bisa qashar, kita bisa jamak seperti itu. Waktunya sama siang. Kalau waktunya malam, maghrib dan isya seperti itu. Tidak bisa kita menjamak qashar dari asar ke maghrib, karena waktunya berbeda. Matahari sudah gelap seperti itu ya. Dan juga ada yang bertanya tentang bagaimana sih kalau kita hidup ini orang itu selalu mengusik kita, selalu mengkomen kita seperti itu. Istilahnya kipo dengan kehidupan kita seperti itu. Sebelum masuk ke sana, maka saya sarankan ya kerjakan sholat semaksimal mungkin, sebisa mungkin seperti itu. Kerjakan sholat secara maksimal, jadikanlah sholat sebagai kewajiban seperti itu. Bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu kita harus seperti menjadi ruh kita seperti itu, menjadi tiang agama. Jadi saya sarankan sholat 5 waktu tanpa ditunda-tunda, tanpa alasan-alasan tidak perlu. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala.
masalah rokaatnya itu dalam Quran tidak jelaskan, tapi dalam hadis dan kitab-kitab para ulama itu dijelaskan. Dalam Quran tidak ada eh, apa bilangan sholat berapa, maghrib berapa, asar berapa, duhur berapa, isya berapa, itu tidak ada dijelaskan dalam Al-Quran. Umpamanya maghrib itu ada 3 rakaat, tidak jelaskan di dalam Quran. Kemudian isya ada 4 rakaat, rakaat-rakaat bilangannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Dijelaskan di mana? Di as-sunnah, di hadis, dan kemudian para ulama seperti itu. Maka berterima kasihlah kepada ulama kita yang telah mengambil istimbatul ahkam hukum untuk perintah sholat seperti itu. Jangan nggak mau pakai kitabnya para ulama ya, karena mereka lah yang menyaring, yang mengejawantahkan istilahnya Al-Quran dan hadis sehingga bisa menjadi produk hukum seperti itu ya. Maka tanpa jasa mereka kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa dalam beribadah, kita masih kaku, kita tidak bisa langsung memakai. Ya ini ibarat nasi, produk dari ulama itu ibarat ibarat dari ulama salafun sholih, ibarat nasi itu sudah matang, mereka yang mengolah. Kemudian ibarat makanan itu seperti ikan atau ayam atau tempe dan lauk pauk seperti itu sudah matang, kita tinggal makan, kita tinggal lahap seperti itu, mereka yang mengolah. Maka berterima kasihlah. Dan sayurannya seperti itu, mau sayur kelor dan lain-lain, mau sayur bayam atau sayur-sayuran lain, sayurannya sudah matang. Siapa yang memasak, siapa yang mengolah? Para ulama. Itulah sumber hukumnya sudah jadi, hukumnya sudah ditentukan oleh para ulama seperti itu. Maka berterima kasihlah kepada para ulama. Jangan mengatasnamakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah seperti itu. Apa itu mazhab-mazhab, saya tidak mau. Apa itu kitab-kitab mazhabul arba'ah, saya nggak mau. Apa itu fikih 4 mazhab seperti itu. Apa itu ulama? Siapa itu Imam Syafi'i? Saya tidak kenal. Siapa itu Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik? Saya tidak mau pakai terjemahan, pakai sumber hukum dari mereka. Mereka juga manusia, mereka pasti salah seperti itu. Waduh, keterlaluan seperti itu ya. Mau jika kita bandingkan kita dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ghazali, Imam Malik dan wali-wali lainnya, kita tidak bisa apa-apa, tidak ada apa-apanya ya. Mungkin ibarat pohon itu, mungkin kita daunnya mungkin atau rantingnya yang sedikit seperti ini. Ibarat pohon yang besar, tidak usah dibahas lagi seperti itu, panjang lebar. Pokoknya kita sudah enak sekarang, tinggal masaknya doang, tinggal langsung makan ke mulut gitu. Ibarat kita mengambil nasi itu langsung disuap gitu. Tinggal matangnya doang seperti itu. Jadi berterima kasihlah kepada para ulama dengan cara mengamalkan, kemudian menjaga kelestarian dengan cara membagikan mereka seperti itu. Kemudian ada yang bertanya, ini belum masuk pembahasan seperti itu ya. Mohon maaf sekali karena pertanyaan ini seperti itu. Tapi tidak apa-apa, semoga jadi ilmu yang manfaat dan berkah juga. Nanti kita bisa sedikit demi sedikit untuk masuk ke materi biar diperjelas. Ada yang bertanya lagi, kenapa orang itu selalu mengusik kita? Ada orang yang selalu kipo terhadap hidup kita. Kita beli ini, dia nggak suka. Kita masak ini, dia nggak suka. Kita harus gini, dia komen seperti itu. Misalnya contohnya kita beli sepeda motor baru atau sapi baru atau istilah barang-barang yang bersifat duniawi atau handphone dan lain-lain. Orang ini beli handphone padahal gini-gini ya, padahal dia itu masih punya utang sama saya, kok dia beli ini? Orang ini kok seperti ini, padahal dulu ditolong. Pokoknya banyak komen kita ya, anggap saja omongan yang tidak berfaedah begitu. Saran saya, kalau omongan itu membangkitkan semangat untuk giroh, untuk selalu beribadah kepada Allah, selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah, selalu dalam kebaikan, komen-komennya itu, semangatnya itu
istilahnya itu membangkitkan apa kecintaan kepada Allah, Rasul dan lain-lain seperti itu, kepada para ulama, kepada kebaikan yang dekat dengan kebaikan, maka ambil manfaatnya seperti itu, ambil. Kemudian jika komentarnya atau masukannya itu menjatuhkan kita, ya kita terima. Ya sakit hati wajar seperti itu, sakit hati wajar. Eh, yang namanya manusia itu pasti sakit hati seperti itu dalam bentuk kewajarannya, lumrah seperti itu. Ya kita terima saja, kita ambil, terima kasih seperti itu. Masalah kita mau praktekkan itu terserah kita seperti itu. Kadang ada orang yang selalu usil, ya apa hidup kita di komenin gitu, kita beli ini, kita mau gini, dia yang cerita, padahal kita tidak pernah ganggu hidup dia, kita nggak pernah usik dengan dia, mau dia yang bukan, mau dia bukan yang ngasih makan kita seperti itu, kok dia komen seperti itu. Padahal kita tidak pernah ngacau ke dia, tidak pernah berulah kepada dia. Ya itulah manusia seperti itu, bermacam ragam, majmuk, maklumilah. Ini saya teringat itu kisah Luqman Hakim dalam Quran. Luqman Hakim yang membawa onta kuda begitu. Di sana itu kalau nggak salah onta ya gitu. Mohon di cross check lagi. Di sana pertama yaitu anaknya yang naik ontanya onta kecil seperti itu, nggak terlalu besar, ontanya seperti itu. Kemudian anaknya naik ontanya tersebut, kemudian bapaknya di bawah. Kemudian akhirnya kalau bahasa Jawanya mapak seperti itu, digiringlah anak tersebut oleh bapaknya. Anaknya di atas onta, bapaknya di bawah. Kemudian digiring, masuklah ke salah satu kampung. Ya Allah, itu anak kurang ajar banget katanya. Kenapa kok kurang ajar? Orang tuanya di bawah, dia di atas naik onta yang kecil pada itu. Wah, sangat kurang ajar. Mendengar itu akhirnya dia turun. Ini kata si pengendara, ini iya termakan omongan seperti itu ya, termakan omongan. Ontanya kecil, kemudian anaknya naik ontanya tersebut, bapaknya disuruh giring di bawah, kan anak kurang ajar namanya. Kemudian di kampung pertama, di kampung kedua, dia masuk kampung kedua, itu dibalik seperti itu. Bapaknya yang naik onta, ya, anaknya yang giring di bawah seperti itu ya. Kemudian turunlah si anak ini, bapaknya yang naik onta kecil tersebut. Setelah itu masuklah ke kampung kedua. Kemudian di kampung kedua orangnya komentar seperti apa? Komentar yang yang tidak sedap lagi komentarnya, yang bikin kuping itu terasa panas. Begini komentarnya. Dasar orang tua yang nggak kasihan sama anaknya. Masa anaknya di bawah disuruh giring orang tuanya, kan capek anaknya seperti itu. Anaknya capek karena apa? Karena bapaknya di atas, sedangkan anaknya capek di bawah. Bapaknya naik onta, anaknya di bawah seperti itu. Ini orang tua nggak kasihan banget sama anaknya, dan ontanya yang dinaikin kecil lagi begitu. Dengar. Kemudian dengar. Kemudian orang yang mengendarai onta itu dengar berdua. Kemudian masuk kampung ketiga, akhirnya dipindah seperti itu ya. Masuk kampung ketiga, apa yang dilakukan? Ontanya dituntun seperti itu.
ontanya dituntun, turunlah si bapak ini, ontanya dituntun secara 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 bersama-sama. Maaf, bukan. Masuk kampung ketiga, ontanya dinaiki berdua, biar adil seperti itu ya. Masuk kampung ketiga, ontanya dinaiki berdua, jadi biar adil, bapaknya naik, anaknya juga naik seperti itu. Masuk kampung ketiga, apa katanya orang-orang? Oh ya, komentarnya cukup panas sekali. Ya Allah, dasar apa? Dasar nggak tahu diri, dasar apa ya? Nggak punya otak, sudah nggak punya akal. Ontanya kecil, terus yang naikin bapak sama anaknya. Kemana pikirannya seperti itu? Komennya itu. Dari kampung pertama sampai kampung kedua, ketiga itu apa komentarnya? Nggak sedap, itu. Komentarnya nggak ada yang apa ya, bisa menyejukkan hati seperti itu ya. Aduh, kalau dengar omongan orang ya, nggak ada benarnya seperti itu ya. Ontanya di kampung ketiga apa? Dinaiki secara bersama-sama. Jadi mengendarai onta yang kecil itu secara bersama-sama, anak dan bapak seperti itu. Akhirnya turun mereka berdua seperti itu. Turun mereka berdua. Masuk kampung keempat. Nah, ini baru. Masuk ke kampung keempat, ontanya itu dituntun. Ontanya dituntun, enggak dinaiki. Akhirnya bapak dan anak tersebut menuntun onta tersebut, dituntunnya. Apa kata orang yang kampung keempat ini? Masuk kampung keempat, komentarnya tidak begitu baik lagi. Apa? Wah, dasar orang goblok ya, dibilang orang goblok, orang bodoh. Masa ontanya dituntun seperti nggak dinaikin? Buat apa bawa onta seperti itu ya? Jadi bapak dan anak itu menuntun ontanya ya, dituntun. Ontanya dituntun dan dinaiki itu. Apa katanya orang kampung keempat ini? Ontanya tidak dinaikin seperti itu ya, tidak dikendarai. Ini orang apa? Ini orang goblok apa gimana seperti itu? Katanya seperti itu ya. Wah, semakin panas saja komennya. Ibarat sepeda motor, sepeda mobil atau apa, itu cuma dituntun ya, dituntun tidak dinaiki. Ibarat kuda itu tidak dinaiki, cuma dituntun begitu. Kan cari capek namanya seperti itu ya. Ya mau gimana lagi, tidak ada yang ya, omongan orang tidak ada yang benar, salah terus di mata orang seperti itu. Ya makanya terus dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita hasilkan, apa yang kita kreasikan, terus berjuang. Ya saya bilang kita ini bukan nabi seperti itu, bukan para sahabat. Kita bukan orang sempurna, kita tidak maksum, kita pasti tidak terlepas dari namanya dosa seperti itu. Maka jalani terus sesuai koridor syariat seperti itu, sesuai koridor syariat yang ada. Masalah orang komen ini, komen itu, yes, biarkan seperti itu. Penting kita sudah sesuai dengan syariat seperti itu. Kalau orang bilang salah, kalau kita salah ya terima seperti itu, tidak apa-apa gitu. Kalau orang mengkritik atau mengkomen yang selamanya itu membangun, silakan ambil manfaat. Saran saya selalu curhat, selalu mencari guru spiritual, mencari guru yang dimana bikin hati kita tenang, seperti para kiai, para ustadz yang sanad ilmunya jelas ya, yang bersanad aswaja Ahlussunnah wal Jamaah, para kiai, para pakar, para psikolog gitu, yang ini para motivator yang bisa membuat kita semangat seperti itu dalam menjalani hidup ini, enggak terus dikomentari oleh orang lain gitu. Bagaimana biar menjalani hidup ini kita tetap semangat. Ya kita nggak masuk materi pada hari ini gitu. Jadi hanya motivasi saja. Untuk materi mungkin kita lanjutkan ke pertemuan yang selanjutnya begitu.
Akhir kata mohon maaf atas segala kekurangan. Kurang lebihnya ini dari saya. Hidayah siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.